followers ini kan bahkan jadi hisab juga kita. Apa yang kita punya sekarang bahkan dihisab sama Allah. Apa yang kamu gunakan, akun-akun kamu tuh kamu apakan, apakah ada kebermanfaatan, kalau ada kemaksiatan ya di dosa juga. Makanya sebisa mungkin pakai platform kita tuh untuk kebermanfaatan, untuk kebaikan, agar bibit-bibit yang seterusnya ini, generasi ini bisa melihat hal baik gitu dari sisi sosial media kita. Kayak aku mikir gini, kalau nggak ada uang untuk bisa bermanfaat, kita mesti punya tenaga. Kalau nggak ada tenaga, kita masih punya pengalaman-pengalaman yang bisa kita kerjakan. Kalau nggak ada pun untuk bisa dakwah, masih ada lisan, masih ada tulisan, masih ada cara kita berakhlak dengan baik dengan orang lain. Karena yang diajarkan Nabi kita dari awal adalah akhlak. Betul. Maka bagaimanapun kita bisa, kalau nggak tahu dakwah dengan cara apa, dengan akhlak kita ini. Berbaik dengan orang, menjaga lisan untuk menjaga kehormatannya, itu adalah dakwah juga. Hai kawan Kekers, ketemu lagi di Siniar Keker. Seperti biasa, Siniar Keker akan selalu menghadirkan konten-konten yang edukatif dan juga kreatif buat seluruh pemirsa di seluruh Indonesia. Dan kali ini sama aku, Tio ya, kita akan ngobrol terkait dengan dunia dakwah gitu, karena Ambon sebagai kota yang penuh keberagaman dari semangat toleransi menjadi ruang yang sangat menarik untuk melihat gimana sih generasi milenial memanfaatkan dunia digital sebagai sarana untuk menyampaikan pesan positif, nilai-nilai keagamaan dan ajakan untuk menuju ke kebaikan gitu. Dan di era ketika media sosial ini jadi bagian dari kehidupan sehari-hari, dakwah milenial di era digital itu menjadi topik yang tepat buat kita bahas hari ini. Oke, dan kali ini aku nggak sendiri, tentu saja sudah hadir dua orang yang menurutku sangat luar biasa sekali, yaitu ada Kak Nia Neti dan juga Kak Ramdan Saimima, founder dari Ghost to Dakwah. Selamat datang di Siniar Keker, kakak-kakak. Terima kasih ya Kak. Assalamualaikum semua. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah luar biasa, walaupun agak gugup ya Di. Tapi insya Allah aman sih. Insya Allah aman ya. Alhamdulillah kabar juga sehat. Oke. Nah, nama Kak Nia Neti ini itu sudah sangat melekat sekali sebagai figur seorang pendakwah gitu yang aktif di dunia syiar Islam gitu ya kakak ya. Nah, baik secara langsung tentu saja lewat kajian-kajian gitu ya, maupun secara digital gitu. Boleh Kak diceritain dulu awal mulanya tuh gimana sih bisa terjun ke dunia dakwah ini? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita perlu tahu dulu. Ada salah satu ungkapan dari Syekh Ali Al-Timlisani, beliau katakan, nahnu du'at qabla kulli syai'in. Kita adalah dai-daiyah sebelum kita menjadi apapun itu. Jadi sebelum kita menjadi seorang istri, seorang suami, seorang anak, kita adalah dai-daiyah. Produk kita adalah mensyiarkan agama kita gitu. Jadi yang aku mikir tuh, ya aku hidup tuh nggak boleh stuck aja di zona ini. Jadi harus bisa upgrade, harus bisa berkembang, harus bisa tumbuh lebih baik lagi. Awalnya itu bermula dari perjalanan hijrah aku di 2018 akhir. Itu mulai hijrah lebih dekat, lebih kenal diri sendiri, lebih kenal Allah juga, dan lebih memperbaiki ibadah aku juga. Dan aku mikir, aku lihat dari orang tua aku, umi aku, kalau teman-teman pernah ikut kontennya Kania pasti tahu banget perjalanan Kania gimana. Itu aku lihat umi itu kan kurang bahagia ya di dunia sebagai seorang single parent yang membimbing, yang menghidupi anak tunggalnya. Jadi aku mikir gini, kalau di dunia beliau tidak terlalu merasakan kebahagiaan layaknya seorang ibu, bagaimana bisanya aku bisa memberikan beliau kemudahan nanti ketika di akhirat nanti Allah nanya, amanah anak, apa yang kamu berikan kepada si anak yang aku berikan ini? Allah yang nanya ke Umi. Dan insya Allah aku bisa menjadi bukti bahwa Umi itu betul-betul mendidik aku dengan segala hal kebaikan. Makanya aku selalu up dan push diri aku untuk bisa memberikan kebaikan, kebermanfaatan seperti layaknya moto hidup aku, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaiknya manusia adalah dia yang bermanfaat bagi manusia lain, dan dimanapun kakinya berpijak harus ada kebermanfaatan yang ditanam. Dimana kebermanfaatan itu bukan hanya impactnya ke aku sendiri, tapi juga menjadi amal jariah kepada orang tuanya aku juga gitu. Jadi aku mikir generasi kita tuh harus bisa mengambil peran juga Kak. Jadi bukan hanya kita saja, tapi generasi selanjutnya kita tuh harus bisa mengambil peran kebaikan. Bagaimana kita bisa lihat sekarang sosial media itu banyak sekali hal-hal buruk yang terlihat, ya kita harus mengimbangi dengan hal kebaikan yang terupdate juga gitu. Biar generasi kita tuh bisa banyak mengambil peran juga untuk kebaikan-kebaikan itu. Jadi selain
karena hijrah aku, kedua juga karena aku lihat bagaimana agar ada amal jariah untuk orang tua aku, dan agar aku juga bisa lebih berdaya dan bermanfaat juga ke orang banyak. Gitu. Jadi umur aku tuh nggak sia-sia gitu loh Kak. Ada kebermanfaatan juga kan yang bisa dilakukan juga. Oke, menarik sekali ya. Jadi memberikan kebermanfaatan gitu ya. Motonya itu adalah itu. Iya. Luar biasa sekali ya. Jadi ya kayak yang Kania tadi bilang, hidup itu supaya biar kita nggak sia-sia gitu kan Kak. Betul. Usia yang dikasih sama Tuhan ini biar tidak sia-sia gitu iya, aja. Betul. Bukan hanya bangun tidur gitu aja, tapi ada hal-hal yang lebih yang bisa kita lakukan juga. Gak hanya rebahan aja sama scroll sosial media aja, tapi adalah yang bisa kita lakukan kebaikannya. Dan aku juga pernah dengar kebaikan yang kita sebarkan itu juga akan kembali lagi ke diri kita. Rasulullah katakan, kama tadi itu, dan apa yang kamu lakukan itu akan kamu dapati. Jadi hukum taburtua itu memang betul-betul ada Kak. Kalau kita tahu kan karma ya, hukum alam ya. Jadi apa yang kita buat ini pasti ada impact-nya ke kita juga. Nah, Rasulullah juga katakan demikian. Jadi hari ini Kakak ngasih aku air, besok lusa gak mungkin ada yang sama yang kembali. Bisa lebih dari air itu. Bisa jus mangga, jus sirsak. Allah ngasihnya lebih, gak mungkin kurang, tapi pas ataupun lebih dari apa yang kita kerjakan gitu. Yang penting niatnya diperbaiki karena Allah dan juga karena kehidupan yang lebih baik lagi. Oke, Masya Allah. Dan hari ini itu sangat eksklusif sekali karena Kakak Nia datang nggak sendiri ya, didampingin sama suami tercinta. Iya, ini perdana juga Abang bisa ikut tampil. Kalau teman-teman lihat kontennya kan biasa aku aja yang terkontenkan, terlihat, tertampil di media. Nah sekarang ini Abang yang harus ikut nimbrung. Di belakang layar. Iya, biasanya Abang di belakang layar. Sekarang Abang di depan layar sama Nia. Oke, jadi dua-duanya ini sekarang sudah saling mendukung gitu ya. Alhamdulillah. Kakak Nia yang mungkin di depan panggung gitu ya untuk berdakwah gitu, Kakak Ramdan di belakang layarnya. Di belakang layar ya. Oke, mungkin dulu gimana sih prosesnya bisa bertemu, berkolaborasi gitu ya. Akhirnya kan sampai jadi suami istri gitu. Pasti aku dengar-dengar katanya juga dulu sempat ta'aruf gitu. Iya, alhamdulillah. Ya, maksudnya dulu ketemunya gimana? Apakah sama-sama kajian bareng gitu Kak, atau teman dari kuliah gitu? Boleh. Jadi kita berdua nih nggak pernah kenal sama sekali sebelumnya, nggak pernah bertatapan di kajian juga, nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Karena pertama saya juga awalnya tugasnya di Puskesmas Saparua, jadi kanannya di Ambon. Nah terus karena saya juga hari itu diwasiatkan sama orang tua, nih kayaknya usianya udah pas nih buat nikah nih, baiknya untuk cari pasangan. Terus karena saya juga anak likohan, anak halakohan, terus saya menghubungi Murabinya Abang almarhum ya, rahimahullah ta'ala, dan Murabinya saranin ini, kalau kamu mau nikah ini nih ada nih akhwat. Terus aku lihat direkomendasikan sama ustadznya. Direkomendasikan sama ustadz. Terus aku lihat di sosial media, wah Masya Allah ya gerakan. Terus aku berpikir bahwa kalau misalkan aku melihat ke depannya nih, melihat visi dan misinya nih, oke kalau ke depannya kita menikah, ini bisa nih kalau misalnya kita mengembangkan agama ini secara luas, bisa bermanfaat juga ke banyak-banyak orang. Ya itu sih menjadi motivasi ketika pertama kali bertaaruf dengan. Jadi visi misi kita ke sebelum menikah itu setelah menikah, karena kita ada CV kan, CV taruh kita sondingkan sama-sama. Di situ ada bab di mana kita bilang bahwa menikah itu niatnya untuk ibadah dan untuk dakwah. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini itu betul-betul terjalankan sesuai dengan apa yang kita doakan, apa yang kita bilang sehari-hari, dan apa yang kita niatkan. Jadi Allah nuntun kita sesuai apa yang kita niatkan. Jadi alhamdulillah sampai hari ini program dakwah kita juga berjalan itu sesuai dengan apa yang kita niatkan itu Kak. Sejak awal. Iya, sejak awal. Jadi pas ta'aruf 2 bulan, terus kita khidbah, kita menikah. Aku tuh bahasa viral ya. Itu dari proses hijrah sama pas konten ta'aruf itu naik Kak. Itu baru followers aku naik. Pas followers aku naik aku nggak mikir, ya Allah ini beban apa lagi ya Allah. kayak lihat kan pertama waktu kenal kan masih ribuan ya, masih 3.000, 4.000. Sekarang kan udah lebih tuh Kak. Aku mikir, oh berarti ini ada amanah baru nih yang mesti aku sama abang kita pegang. Amanahnya apa? Amanah dakwah ini. Bagaimana, karena aku juga fokusnya ke motivator broken home Kak, sesuai dengan latar belakang aku. Jadi bagaimana anak-anak yang berlatar belakang broken home itu mereka nggak takut menikah. Dan mereka nggak takut untuk bisa memperbaiki diri mereka gitu Kak. Karena ya Kakak tahu lah, broken home fatherless itu kan memang sangat marak di anak-anak muda pada umumnya, apalagi perempuan ya. Jadi bagaimana aku memerankan diri aku juga untuk membuktikan bahwa ini loh teman-teman,
aku juga broken home kok, fatherless kok, tapi alhamdulillah dengan pernikahan tuh nggak seseram yang kalian kira gitu. Oke. Dan dari situ, dari proses ta'aruf, khitbah, itulah muncul tadi program Ghost to Dakwah, iya. tadi gitu. Dan kalau untuk visi misi utamanya sendiri, Ghost to Dakwah itu tuh apa gitu tujuannya? Oh ya baik. Jadi sebelumnya tuh program itu bukan baru sekarang sih Kak, bukan baru ada di tahun ini ya Bi. Jadi program itu udah ada sebelum kami menikah. Tepatnya aku sih yang punya programnya. Jadi 7 tahun yang udah berumur 7 tahun ya. 8 tahun. Oh iya, masuk 8 tahun lah. Kayak kalau anak itu udah SD kelas 2 ya. Betul. Jadi udah mau masuk 8 tahun, itu programnya pertama dari program Sedekah Jumat. Sedekah Jumat, wakaf Al-Quran. Yang dulu tuh kalau wakaf Al-Quran tuh aku nggak langsung terjun ke daerah-daerahnya tuh Kak. Karena yang pertama ya akomodasi. Betul. Apalagi Maluku kan kepulauan. Iya, kepulauan kan jauh-jauh kan Kak. Jadi Kakak pasti tahu. baru kan dulu aku masih terikat pekerjaannya Kak. Jadi bagaimanapun harus tetap bermanfaat nih, biar Umi juga dapat amal jariahnya. Lagi-lagi aku selalu mikir bagaimana agar caranya Umi aku, orang tua aku tuh bisa dapat amal jariah dari apa yang aku kerjakan. Nah, akhirnya karena pas udah nikah aku lihat, oh abang kan di bagian dulu di LDK ya, Lembaga Dakwah Kampus ya. Jadi bisa nih kita kolab sama-sama gitu. Jadi alhamdulillah setelah kita musyawarah dengan Allah, kita berdua juga musyawarah membangun komunikasi yang baik, musyawarah dengan orang tua, dan mereka juga alhamdulillah mendukung untuk kita bisa punya program sendiri. Dan akhirnya terciptalah program yang namanya Ghost to Dakwah. Yang sekarang logonya tuh suami istri yang di motor kan. Kalau dulu kan aku nggak bisa keluar daerah karena belum ada mahram. Jadi dulu itu betul-betul stay di Ambon aja, sama lihat Umi aja. Tapi sekarang kan udah menikah, alhamdulillah kita betul-betul bisa saling support untuk dakwah sama-sama. Dakwah, iya, khususnya di Provinsi Maluku gitu ya. Nah, tapi ini kan kakaknya sama Kakak Ramdan ini kan suami istri gitu kan. Gimana pembagian perannya gitu antara Kak Ramdan sama Kak Nias untuk menjalankan program Ghost to Dakwah ini? Pastikan kalau untuk perannya nih kita mengambil bagian sendiri. Kalau untuk saya tuh biasanya tuh mengambil peran misalkan untuk urusan administratif atau urusan logistik misalkan, atau juga hal-hal detail yang terjadi di lapangan. Nah, itu urusan saya. Atau juga mendokumentasikan foto ataupun video selama kegiatan berjalan untuk dilaporkan kepada yayasan yang berkolaborasi dengan kita. Jadi kita memang sudah ada kerjasamanya dengan yayasan filantropi yang alhamdulillah beliau besar juga di luar Ambon. Ya, mereka menghubungi kita untuk bisa menyalurkan mushaf Al-Quran Iqra di pelosok-pelosok timur. Nah, aku ambilnya kita harus lihat daerah kita dulu nih, baru ke pelosok timur yang lainnya. Akhirnya kita selesaikan dulu di bagian Maluku. Nah, kota itu abang koloninya itu bagian biasanya di edukasi muslimah. Ya kayak ada kajian muslimah. Jadi kita turun ke daerah tuh bukan hanya semata-mata bawa Al-Quran aja Kak. Kita mikir, selain bawa Al-Quran, bagaimana kalau kita bisa ngebuat satu lingkaran ilmu, kajian ilmu yang di sana tuh anak-anaknya tuh pengen punya ada kajian muslimah juga, tapi karena keterbatasan mungkin guru-gurunya atau mereka juga yang tidak tahu nih harus kemana, dengan adanya kita terjun langsung ke sana, kita bisa buat lingkarannya sama-sama dan kita bisa diskusi bareng di situ. Sharing-sharing lah gitu Kak. Bener. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Masya Allah sekali ya. Dan kalau aku kemarin cek Instagramnya Kakak Nia ya, itu apa namanya, nyebarin 1000 mushaf Al-Quran. Iya. 1000 mushaf. Semuanya dari Al-Quran sama Iqra. Semua dari yayasan yang berkolaborasi sama kita itu Kak. Mungkin apa harapannya ke depan untuk kalau misalkan ada program apa lagi gitu selain menyebarkan 1000 mushaf Al-Quran ini? Sebenarnya ini programnya bukan hanya 1000 mushaf ya Bi, tapi ada juga pembagian makanan gratis di tempat-tempat yang kita pijaki. Nah, selanjutnya insya Allah ini kita lagi niat mau buat program Gemar Baca ya Bi? Iya, Gemar Baca. Gemar Baca Kak. Jadi nanti kita jalan ke daerah tuh kita selain membawa Al-Quran Iqra juga membawa buku-buku bacaan kayak Sirah Nabawi, terus apa yang dibutuhkan oleh anak-anak di sana juga gitu. Jadi disclaimer teman-teman, ini bukan hanya dari yayasan Kakak, tapi juga dari para donatur yang setia dari 7 tahun ini, 8 tahun ini sama aku. Jadi kita tuh sebagai jembatan gitu Kak. Kayak aku mikir gini, kalau nggak ada uang untuk bisa bermanfaat, kita mesti punya tenaga. Kalau nggak ada tenaga, kita masih punya pengalaman-pengalaman yang bisa kita kerjakan. Kalau nggak ada pun untuk bisa dakwah, masih ada lisan, masih ada tulisan, masih ada cara kita berakhlak dengan baik dengan orang lain. Karena yang diajarkan Nabi kita dari awal adalah akhlak. Maka bagaimanapun kita bisa, kalau nggak tahu dakwah dengan cara apa, dengan akhlak kita ini. Berbaik dengan orang, menjaga lisan untuk menjaga kehormatannya, itu adalah dakwah juga. Jadi semuanya itu punya potensi untuk berdakwah. Dakwah itu bukan hanya yang bergelar LC, dakwah itu bukan hanya yang ustaz-ustazah saja, tapi juga kita semua tuh ada punya potensi untuk dakwah. Kakak sholat di depan orang yang nggak mau sholat, itu bisa dakwah buat dia.
ketika kita berpakaian syar'i, hijab di depan orang yang nggak mau hijaban juga, itu bisa menjadi dakwah untuk dia. Jadi kita tuh punya porsinya untuk memberikan hidayah ke orang lain gitu Kak. Kita punya porsi untuk memberikan pahala jariah dan juga dosa jariah juga gitu. Jadi dakwah itu bukan cuman kita ngajarin Iya. gitu ya, tapi bentuknya itu sangat banyak Iya, sekali betul, gitu. Kak. Dan ngomong-ngomong soal dakwah nih Kakak Ramdan dan juga Kakak Nia, nilai-nilai atau prinsip apa sih yang Kakak Nia sama Kakak Ramdan itu pegang gitu selama melakukan perjalanan dakwah ini sebagai pasangan ya tentu saja? Kalau untuk nilai-nilai sendiri yang kami pegang itu diantaranya tuh kelembutan, Iya. itu prinsip-prinsipnya kelembutan, tidak menghakimi juga, dan juga Paling pentingnya yang adab. pertama itu adab. Nah, itu yang paling penting sih. Akhlak sih yang paling penting. Pertama ketika kita terjun ke daerah-daerah kan kita harus sopan, kita harus lemah lembut dengan mereka juga, dan kita tidak boleh mengorek apa-apa yang bukan ranahnya kita gitu. Ya kalau niat kita terjun ke daerah itu untuk bermushaf dan kajian muslimah, kajian ilmu, ya sudah kita seperantara itu aja. Kalau misalnya dari warganya minta bantu lebih, kita kerjakan. Kalau memang kita mampu, kita lakukan gitu. Pasti Gitu ya. sih Kak, alhamdulillah. Luar biasa sekali. Tapi ini kan Kakak Ramdan sama Kakak Nia ini kan suami istri gitu ya. Gimana sih Kak menjaga cara kakak-kakak ini menjaga komunikasi dan juga kekompakan di tengah jadwal dan juga mobilitas yang cukup tinggi juga kan untuk melaksanakan program-program ini? Yang paling penting sih musyawarah ya. Musyawarah. Kalau misalkan kita ada satu kesibukan di tempat itu misalkan ya kita musyawarahkan. Kita musyawarahkan sama-sama. Oh ini ada jadwal nih berarti abang pegang ini, berarti nanti Mi yang ini. Iya. Jadi kami sama-sama memegang saling kekompakan itu. Iya, musyawarah sih yang paling penting sih Kak, karena kan semuanya kan bisa baik kalau membangun komunikasi yang baik juga. Makanya sebisa mungkin jangan sampai ada LDR ya, Bi. Jangan sampai ada jarak antara kita. Betul. Entah mungkin aku sibuknya misalnya kalau kita pulang kan kita punya usaha juga kan Kak. Kalau kita udah sibuk masing-masing gitu, sebisa mungkin harus ada quality time berdua gitu. Terus kita perbaiki lagi, muhasabah lagi apa-apa kemarin yang kurang. Terus kalau misalnya di lapangan ada yang kurang, usahakan jangan emosi, tahan emosinya. Mau sampai di penginapan baru marah nggak apa-apa. Yang penting saat di lapangan itu sebisa mungkin harus profesional gitu. Nanti pulang baru kita zikir aja, kayaknya ada yang salah nih. Kayaknya kita butuh Allah sih, musyawarah dulu sih sama Allah dulu sih sebelum mengambil langkah gitu. Jadi sebelum kita berjalan, paling penting juga memang itu ada musyawarah bersama dulu. Iya. Oke. Jadi duduk itu sambil di meja makan gitu ya, sambil makan, sambil ngobrol terkait apapun itu tadi, supaya kita cari jalan keluarnya bareng-bareng gitu. Kan pernikahan ini kan isinya semua komunikasi aja Kak. Suka cerita aja sih sebenarnya pernikahan ini. Jadi sebisa mungkin ya kita harus suka sharing ya, suka cerita pokoknya. Karena orang bahasamu cerewet. Cerewet itu perlu Kak. Kalau tidak cerewet, ya sama-sama dingin di rumah nggak enak kita, nggak enak kalau dingin di rumah. Kayak nggak ada dinamikanya gitu ya. Betul. Harus ada arum jeramnya Kak. Betul. Tapi dukungan terbesar apa kira-kira antara satu sama lain gitu dalam melaksanakan misi ini? Pertama apa niatnya kita ya. Kita selalu lihat kembali niatnya kita untuk menikah tuh apa. Terus apa lagi Bi? Kalau aku sih melihat semangat dan sabarnya itu dalam program ini, itu yang menjadi poin tersendiri gitu. Kenapa saya tuh harus tetap bersemangat untuk melakukan hal-hal seperti ini. Kalau abang tuh, aku tuh sukanya karena kelemah lembutannya abang. Ya maklum ya Pak Deris ya, jadi ketika menikah tuh kayak betul ngerasa ada sosok yang nggak memberikan apa yang seharusnya seorang anak perempuan tuh dapat ketika sebelum menikah. Ya alhamdulillah Allah memberikan apa yang memang aku butuhkan gitu Kak. Kelemah lembutannya, terus abang tuh selalu sabar juga hadapin emosiannya aku sebagai seorang perempuan ya maklumnya perempuan kan banyak cuacanya ya Kak. Betul. Kadang panas, kadang dingin, kadang salju ya. Tapi alhamdulillah jadi kota yang bisa untuk menyenangkan Nia pribadi sih. Itu sih Kak kalau kita berdua, yang penting sama-sama kompak, setim, kita tahu niat kita kemana, kita tahu apa yang mau kita lakukan ini untuk apa dan untuk siapa gitu. Oke, luar biasa sekali. Gustu dakwah itu udah 7 tahun ya tadi? Kalau Gustu dakwah itu namanya baru ya Bi ya? Baru. Ini baru, sebenarnya ini baru Sa. Baru, tapi kalau untuk programnya itu udah berjalan 7 tahun, udah masuk 8 tahun. Oke, dan selama 8 tahun ini udah ke daerah mana aja nih Kak? Mungkin di seputaran Maluku atau udah sampai keluar Maluku juga? Mungkin dari ini ya Bi ya. Jadi kalau sebelum masuk jadinya nama Gustu dakwah itu,
udah banyak titik sih yang udah tersebarkan ya sih Kak, kayak wakaf Quran, terus kampung mualaf juga, tapi belum nyepi jaki gitu. Nah ketika sudah menikah dengan abang, muncul Agos Dakwah. Kemarin kita ke Banda, Ketual juga, kegeser sebagian SBT. Itu juga termasuk daerah pelosok, karena jauh dari perkotaan. Maluku Tengah diantaranya itu Masohi juga. Desa Sepa, terus Namlea juga. Nanti insya Allah ini ada tahap kedua di bulan Desember nih, kita rencananya ke MBD. Maluku Barat Daya, Insya Allah, semoga Allah mudahkan. Doain Kak. Amin. Insya Allah ya, pasti kebaikan itu pasti akan nemu jalannya. Betul. Yang mudah juga gitu. Sesuai dengan niat yang mau kita kerjakan. Betul sekali. Nah, untuk pengalaman nih Kak, apa yang paling berkesan selama melakukan dakwah di... Kalau suka berkesan, kayaknya semuanya berkesan. Semuanya berkesan Kak, sangat-sangat berkesan. Dari ombaknya, perjalanan kapalnya, naik turun kapalnya, terus ketemu dengan buru-buru yang sangar-sangar itu buru-buru apa ya? Buru tuh orang bilang kayak tukang angkat-angkat barang gitu. Oh, I see. Iya. Kita kan kalau sering pergi itu kan kita bawa abang kan memangnya tuh Kak. Jumlah karton yang banyak. Biasanya tim mereka yang ngebantu buat angkat di kapal. Yang bisa di pelabuhan itu. Iya. Punya kemacetan selama turun di kapal juga berkesan. Ketemu dengan warganya juga berkesan. Anak-anaknya ketika mereka senang pas ketemu dengan kita. Terus kemarin juga ada yang di Namlea tuh ibu. Iya, Namlea tuh ada yang ketika kita sampai ke sana kita berikan Al-Quran dan Al-Quran Iqra tuh beliau sampai nangis loh. Karena beliau bilang ya Allah, dari dulu tuh doanya pengen dapat Al-Quran dan Iqra baru karena kasihan anak-anak di sini tuh Al-Qurannya udah sobek semua, halamannya udah nggak ada. Dan aku bilang, Ibu, ini bukan dari kita, tapi karena doa Ibu yang membawa kita sampai di sini. Dan ini juga bukan dari kita, tapi dari para donatur, para pewakif. Jadi terima kasihnya pertama ke Allah dulu, baru ke para donatur, baru kita tuh terakhir aja, karena kita lah jembatan Ibu. Dan ini semua juga karena doa-doanya Ibu juga yang meminta agar bisa mendapatkan Al-Quran Iqra baru. Karena kebanyakan tuh Kak, para pengajar tuh kan mereka nggak dibayar ya sama anak-anak, orang tua anak-anak yang ngasih mereka. Gitu ya. Jadi sukarela aja Kak. Jadi jangan kan mereka mau beli Al-Quran Iqra yang baru, kadang juga untuk keseharian juga agak kekurangan. Jadi alhamdulillah dengan adanya program ini memudahkan para pengajar di pelosok tuh bisa mengajar dengan penuh semangat juga karena ada Iqra dan Al-Quran yang baru itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, jadi itu kayak jadi satu momen yang mungkin kena banget gitu ya. Iya, kena banget Kak. Kayak ternyata seperti di bawah kita masih ada yang bawa juga. Ternyata seperti ini juga ketika kita sampai di kita distribusi langsung ke daerahnya, rasanya itu seperti ini, nggak sama kayak kita ngirim-ngirim aja gitu dari Ambon ke sana gitu aja. Barangnya aja yang terkirim tapi kita yang enggak. Tapi alhamdulillah dengan adanya Ghost to Dakwah, kita bisa langsung terjun ke pelosok-pelosok yang memang kita pengen jangkau sekali. Dan sebenarnya ini adalah salah satu impian aku sih Kak, dari sebelum menikah. Aku juga punya niat banget untuk bisa lebih berdaya dan lebih bermanfaat nanti kalau udah menikah. Bisa nggak ya sama suami terjun-terjun begitu untuk dakwah? Bisa nggak ya kalau ketika kajian nggak di dalam AC tapi di alamnya langsung gitu. Dan alhamdulillah gitu. Allah betul-betul ngejabah apa yang betul-betul yang kita inginkan juga sih, alhamdulillah. Dan kalau kayak gitu kayak perjalanan panjang lewat kapal itu kayak terbayarkan gitu ya. Tuntas Kak. Kalau ngelihat senyum mereka kan itu kayak alhamdulillah ternyata lega ya. Gitu. Bener. Gini ya rasanya gitu. Oke, luar biasa. Itu tadi momen sweet gitu ya, sweet moment gitu. Tapi ada nggak momen-momen sulit atau tantangan-tantangan di lapangan yang mungkin pernah dihadapi sama Kanian sama Kak Ramdan? Kalau untuk momen-momen sulitnya ya, pertama sinyal. Sinyal. Ketika sampai, apalagi kan kita kan perjalanannya kan lebih dari 1 hari, 2 sampai 3 hari gitu. Kadang juga di daerah yang sudah kita sampai itu kadang loh sosinya nggak ada, ini mau update story gimana ya? Kan tiap hari storytelling ya, pelaporan juga, dokumentasi juga, jadi membantu kita untuk lebih membuat audiens juga kan lebih ngerasa juga kan perjalanan kita. Tapi ini nggak ada sinyal, ya udah deh, qadarullah wa masyafa'alah. Ya udah nikmatin aja dulu yang ada. Mungkin dengan nggak ada sinyal ini ngebuat kita hubungan kita lebih erat lagi. Karena kalau ada sinyal kan kita dengan sibuk dengan HP mulu ya. Masing-masing. Iya, kalau nggak ada kan ya udah, gimana ngobrol dulu gitu. Jadi pertama sinyal, yang kedua transportasi ya, yang kata agak sulit. Iya. Jadi transportasinya itu tidak setiap hari. Jadi kadang-kadang misalkan 1 minggu tuh 1 sampai 2 kali. Jadi kami menunggu lama. Jadi ketika kita sudah sampai ke daerah tersebut, kita tuh diburu oleh waktu. Jadi kita naik kapal nih sampai ke daerah itu. Ya 1-2 hari itu kita harus langsung balik. Balik. Kan kita kan udah ada perencanaan tuh, udah ada jadwal kita ke tempat ini tuh di hari apa.
kapan, tanggal berapa, itu udah ada. Jadi kalau misalnya transportasi lautnya itu susah, kita harus jadinya yang lain tuh semua jadi mundur juga gitu. Akhirnya ya bagaimanapun kita harus sampai ke sana. Kalaupun itu biasanya juga karena musim timur ya Bi, Iya, musim yang timur. ombaknya tinggi-tinggi tuh loh Kak. Itu tantangan tersulit juga. Iya. Biasanya kalau musim timur itu kami Ditunda. menunda waktu. menunda untuk waktu sih. Tapi aku sih pengen ngerasain juga sih rasanya diterpa ombak tuh kayak gimana. Tapi jangan dong. Ada agak deg-deg ya Kak? Iya. Walaupun di atas kapal tuh kayak ya Allah Bi buang sampai, ya Allah Bi pusing. Tapi itu enak aja, nggak tahu enak aja sih Kak. Bi ulang lagi Bi, Allah Mi, nggak usah Mi, nanti aja Mi, nanti pulang aja baru ulang lagi. Kita sampai sini kita distribusi dulu. Tapi mau gimana ya tugas ya Kak, bagaimanapun kita harus bisa ikhlas, bisa sabar juga menghadapi situasi alam yang kadang berubah-ubah gitu. Itu salah satu tantangan yang menurut kita memang tantangan challenge banget ke kita, tapi itu nikmat, menikmati sekali. Gitu. Iya. Dan mungkin kalau misalkan tadi di tengah-tengah kapal ada ombak-ombak gitu, kayak mungkin Kania sama Kak Ramdan merasa lebih dekat dengan Allah. Iya, karena tiba-tiba langsung zikir kan, ya Allah astagfirullahaladzim, udah zikir ya Allah, tolong ya Allah gitu. Tolong jangan kali ini ya Allah, tolong jangan kali ini ya Allah kayak gitu. Ya, jangan hari ini kan belum sampai kan, Al-Qur'annya belum disebarkan gitu. Iya. Tapi sambutan dari masyarakat yang ada di daerah-daerah pasti juga sangat hangat juga ya. Iya, alhamdulillah. Dari warga tuh betul-betul antusias dengan kedatangan kami, apalagi mereka tahu bahwa nanti bakal ada kajian muslimah kan. Oh iya. Jadi mereka, ya Allah, alhamdulillah akhirnya ada kajian di sini. Biasanya kan mereka dengar lewat, biasanya tuh beberapa followers yang di sana, itu mereka kan biasa permintaan Kania, kapan kesini Kania. Kania bilang doain aja semoga Allah mudahkan kita sampai ke tempatnya kalian. Dan alhamdulillah kita sampai itu membuat mereka tuh jadi alhamdulillah bisa ada kajian nih, ada kajian offline-nya langsung. Biasa kan mereka dengar online atau dengar di YouTube, kadang juga nggak bisa dengar karena keterbatasan sinyal. Tapi dengan adanya kita sampai di sana, itu membuat mereka merasa ada harapan juga untuk bisa belajar. Walaupun kita juga masih belajar ya, Bi. Kita masih banyak kurangnya, tapi Rasulullah katakan, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Itu yang kita selalu bawa. Walaupun hanya sekecil apapun itu kita nggak tahu bahwa itu sebenarnya bermanfaat juga ke mereka. Kita nggak tahu amal mana yang Allah terima juga. Jadi sebagaimana kita mau menjadi yang bermanfaat, kita kerjakan dulu kebermanfaatan itu. Alhamdulillah sih Kak. Ya, alhamdulillah. Warganya yang ramah, anak-anaknya yang lucu-lucu ya. Oh iya benar. Iya, ada aja gebrakannya sampai di sana. Kemarin tuh yang aku ingat di SBT ya, Bi ya, geser. Yang anak-anak main petak umpet. Aku kiranya perempuan loh Kak, padahal laki-laki. Jadi dia pakai jilbab, terus bedaknya putih banget. Selesai ngaji kan, aku bilang udah selesai ngaji. Udah Kak, udah selesai. Oh, lalu belum pulang Soleha. Kakak, aku laki-laki. Kakak, beta laki-laki. Ya Allah, tuh pakai jilbab. Enggak Kak, bareng lagi main petak umpet sama teman-teman. Lagi petak umpetnya hantu-hantu kan. Ya Allah, ada aja anak-anak. Tapi itu lucu Kak, aku jadi seneng sekali. Jadi tadinya pas capek, karena kita pas digeser itu nggak ada mobil Kak, digeser. Jadi kita bawanya itu pakai apa namanya Bi? Pakai Kaisar Kaisar. tuh motor, terus di belakangnya ada muatan gitu. Kalau di angkut barang. Jadi kita naiknya di situ sama Al-Quran. Jadi nggak ada mobil sama sekali di situ. Ya seadanya yang penting Iya, sampai gitu ya. yang penting sampai sih Kak. Jangan terbayarkan pemandangan-pemandangan di sana ya Bi, itu cantik banget, jadi ngebuat kita jadi nggak ngerasa lelah. Ngerasa lelah pasti ada sih, manusiawi kalau kita lelah, tapi dengan adanya pemandangan itu, adanya anak-anak yang ngebawa kegembiraan itu buat kita jadi lelah itu menjadi nikmat untuk kita. Alhamdulillah. Pasti bawa energi baru gitu energi ya. Baru, Kak. Gitu ya, Kak ya. Betul Kak. Oke, nah selain dakwah langsung nih Kak, Kania kan juga aktif di sosial media. Instagramnya aku lihat juga followernya udah lumayan banyak banget. Alhamdulillah, itu PR banget sih Kakak. PR bagaimana? Karena itu kan amanah ya. Followers ini kan bahkan jadi hisab juga kita. Apa yang kita punya sekarang bahkan dihisab sama Allah. Apa yang kamu gunakan, akun-akun kamu tuh kamu apakan, apakah ada kebermanfaatan. Kalau ada kemaksiatan ya di dosa juga. Makanya sebisa mungkin pakai platform kita tuh untuk kebermanfaatan, untuk kebaikan. Agar bibit yang seterusnya ini, generasi ini bisa melihat hal baik gitu dari sisi sosial media kita. Gitu. Dan banyak juga ya Kak konten-konten yang diupload di sana dan dapat feedback positif juga dari followers-followers. Iya, alhamdulillah sih Kak. Ya kita tahu lah di era digitalisasi sekarang kan banyak sosial media yang sangat berdampak di masyarakat. Ada FB Pro, ada Instagram, TikTok apalagi, dan YouTube dan lain sebagainya. Sebisa mungkin tuh aku mikir bagaimana agar
Instagram ini bukan hanya stuck di sini aja, bukan hanya ngeposting keseharian kita yang makan misalnya, terus hangout sama teman-teman misalnya, tapi ada kebermanfaatan yang bisa mereka ambil. Oh ternyata Islam tuh kayak gini ya. Oh ternyata menikah tuh nggak seram itu ya. Oh ternyata perjalanan safar itu menyenangkan ya gitu. Ada nilai positif spiritual yang bisa mereka ambil dari sosial media kita. Itu sih Kak, alhamdulillah. Oke, tapi kalau back to program Goes to Ke dakwah. dakwah itu ya, sosial media tuh berperan penting gitu ya? Penting banget Mendukung Kak, banget iya, gitu? mendukung banget. Karena aku juga ngebangun personal branding aku kan lewat Instagram. Jadi sebisa mungkin bagaimana teman-teman audiensnya kan banyaknya anak-anak muda ya. Betul. Apalagi kan tadi aku bilang aku juga fokus di bagian motivator broken home. Di Goes to Dakwah juga tuh kan bukan hanya ada seberang mushaf tapi juga ada kajian muslimah. Nah dalam kajian itu ada sharing terkait tentang kelibatan Allah terhadap minta-minta anak broken home. Jadi bagaimana bisa kena dengan mereka, bagaimana cara penyampaian kita tuh bisa kena langsung kepada mereka. Apalagi Gen Z ini kan banyak maunya juga ya, gak bisa gampang terima ya, kakak kan Gen Z kan. Karena kita tuh kayak gimana ya, logik dulu yang Iya. duluin gitu kan. Jadi kayak PR juga ke kita sih milenial, ya Kalau Allah ini Gen Z itu gimana. selain logik, mereka tuh lebih ke perasaan gitu, Iya. mainnya harus perasaan. Oh, Jadi iya, harus bikin harus emotion. perasaan. Jadi kita tuh buat konten tuh harus yang empati gitu loh Kak. Baru mereka tuh kan nggak bisa yang nggak jujur, jadi harus tertampil yang apa adanya banget. Kalau yang lebih nanti dibilang flexing lah dan segala macam. Jadi Tampilkan bagaimanapun yang baik-baik bisa harus harus bikin yang baik, yang harus menampilkan yang apa adanya gitu. Oke. Tadi selain Instagram mungkin kakak, adakah platform lain yang juga kakak bangun gitu untuk menyebarkan dakwah gitu melalui platform media sosial? Iya, kalau dari Nia sendiri sih memang membangun personal branding kan dari Instagram. Paling yang ditambahkan kayak TikTok, terus link ID juga aku punya produk digital dari pengalaman yang aku jalani tentang kelibatan Allah di dalamnya, ada zikir-zikir penenang hati juga. Ya dengan begitu teman-teman juga bisa lebih suka baca gitu Kak. Bagaimana agar kan kita nih generasinya kurang suka baca ya. Bagaimana agar caranya mereka bisa suka dengan baca, makanya aku tuh buat produk digital sendiri juga agar mereka bisa suka dan mereka bisa ngamalin apa yang aku sampaikan di situ. Di dalam itu tuh semua dari pengalaman pribadi aku. Nah, terus selanjutnya mungkin FB itu hanya sebagai dokumentasi, tapi yang paling aku genjot tuh di Instagram ya Bi, sama Goes to Dakwah gitu. Karena memang personal branding-nya udah dibangun dari Instagram sih Kak. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi memang media sosial itu jadi kayak Pengaruh memang sih Kak. pendukung Iya, gitu ya untuk pendukung. menyebarkan itu. Sangat cepat. Oke. Terus ada nggak sih Kak kayak strategi gitu atau mungkin materi berbagi materi dakwah yang dibangun di sosial media ya, yang kakak gunakan untuk membangun interaksi gitu dengan mungkin dengan followersnya yang mungkin bukan orang Maluku gitu. Jadi, ada cerita menarik gitu nggak di situ? Kalau strateginya itu paling aku pakainya tuh dengan penyampaiannya dengan lembut ya Bi. Terus kedua dengan editing yang memang mendukung juga. Ketiga itu gimana agar konten aku tuh bisa kena ke mereka tuh dengan cara aku berbagi pengalaman yang aku rasain sendiri. Karena kalau kita cerita hal-hal yang tidak pernah kita alami itu feel-nya kurang dapat. Tapi kalau yang sudah kita alami, yang sudah kita rasakan juga, yang tiap hari aku posting juga, itu ngebuat mereka, oh ternyata kalau bikin itu nanti dampaknya kayak gini loh. Jadi kena juga di audiensnya aku gitu. Terus yang tadi editing juga harus mendukung. Sebagaimana sekarang sudah banyak aplikasi yang mendukung untuk editing konten kan. Itu sih Kak kalau strategi yang aku pakai. Dan juga ada Q&A dan DM, iya. Q&A. Sama komentar biasa ya. Tapi kalau komentar tuh Kak, biasa aku juga hapus komentar beberapa netizen. Bukan komentar hate ya Kak, tapi di situ mereka ceritain ceritain masalah pribadi mereka. Aku mikir oh ini nggak baik nih. Seharusnya dikonsumsi publik iya, juga ya. jadi aku screenshot biasa, aku hapus, aku DM orangnya. Terus kita bisa sharing tuh cerita di DM aja gitu. Aku juga nggak mau itu menjadi IP yang orang lain juga lihat dan baca gitu. Itu sih Kak. Oke, wah luar biasa. Berarti respon di dunia digital itu juga sangat positif sekali ya. Nah, selain di dunia digital, mungkin masyarakat Ambon sendiri gitu. Karena kakak kan base-nya kan di Ambon kan ya. Gimana responnya Kak terkait dengan konten dakwah atau mungkin perjalanan kakak yang melakukan dakwah di berbagai tempat gitu? Kalau dari masyarakat Ambon sih alhamdulillah nggak tahu ya yang lainnya Bi ya.
Tapi selama yang kita ketemu, itu mereka responnya sangat-sangat positif sekali. Kayak alhamdulillah Kania, kita senang lihat konten Kania sama suami gini-gini. Terus alhamdulillah Kania masih ada ya anak muda yang mau berperan aktif, mau berperan terjun langsung di ranah kebaikan atau langsung ke desa-desa gitu. Itu sih dari respon dari masyarakat Ambon yang kita temui. Kita nggak tahu kalau di belakang itu wallahu alam, tapi yang namanya gerakan, ini namanya hidup ya Kak, pasti ada plus minusnya. Betul sekali. Kita nggak boleh berekspektasi tinggi bahwa apa yang kita kerjakan ini selalu ada nilai, selalu ada pujiannya. Pasti ada pro dan kontranya. Jadi kita selalu ya merendah aja, kita tawadu aja, karena memang apa yang kita kerjakan hari ini semuanya dari Allah ya Bi. Allah yang menggerakkan kita. Segala kebaikan dari Allah. Kesalahan itu memang kita dari manusia, tapi kebaikan itu datang dari Allah. Gitu sih Kak. Alhamdulillah. Masya Allah sekali. Aduh, aku jadi kayak hatiku jadi kayak lebih tenang gitu habis ngobrol sama kakak-kakak ini. Kayaknya nanti kita kajian bareng ya Bi. Iya, boleh banget nanti. Ada kajian Kak, aku punya komunitas kajian juga. Oke, setiap di Al-Fatah, San Moritz, Sandemoran Iman, Prisma Al-Fatah. Setiap hari Ahad jam 8 pagi. Jam Itu 8 terbuka pagi. umum. Oke. Itu berbagai macam narasumber dari ustadz sih biasanya. Karena kan umum ya, jadi kita ngasihnya tuh ustadz. Aku tuh di bagian ketua divisi dakwah. Ya aku yang ngebuat tema dan judul tagline-nya, tagline-nya sama judulnya, yang relate juga sama anak muda zaman sekarang gitu. Oke, Jadi kalau bisa mungkin abis ini aku bakal lihat Tio di hari Ahad nanti. Oke, siap. Nanti hari Minggu pasti aku datang Insya ke Al-Fatah Allah, ya, Kak ya? insya Allah. Oke. Mungkin Kakak ini nggak kerasa tapi kayaknya kita udah mau selesai gitu obrolannya. Mungkin ada yang mau disampaikan ke generasi muda gitu, atau mungkin yang tadi yang mungkin sempat kehilangan arah maybe, kurang figur seorang ayah atau apapun itu Kakak, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim, dari Nia dulu ya Bi. Iya. Untuk teman-teman anak muda di luar sana, jangan berhenti untuk menjadi orang baik, jangan berhenti untuk melakukan banyak hal baik, karena apa yang kalian lakukan hari ini tuh akan berdampak penuh untuk kalian di masa depan nanti. Jangan stuck hanya di sini saja, jangan berpikir bahwa masa lalu kalian tuh akan mempengaruhi masa depan kalian, tidak sama sekali. Justru masa lalu itu menjadi pelajaran penuh untuk kita, untuk bagaimana kita survive, untuk bagaimana kita bisa menjadi pribadi lebih baik lagi, agar anak-anak kita ke depan tidak merasakan apa yang kita rasakan gitu. Dan ingat, kebaikan itu seperti benih, semakin kita rawat dengan baik, dengan ikhlas, dengan sabar yang baik, merawat sabar yang baik, insya Allah itu juga menjadi pohon yang besar yang bisa menaungi orang lain. Jadi sebagaimana kita mau untuk menjadi orang baik, ya kita juga harus melakukan kebaikan juga ke orang lain gitu. Sebagaimana kita mau diperlakukan baik dari orang lain, kita juga harus menjadi orang baik juga untuk orang lain juga gitu. Oke, kalau dari Kakak Ramdan? Kalau untuk aku sih ini merupakan gerakan kecil ya dari kita. Bisa jadi teman-teman yang lain juga punya gerakan-gerakan yang luar lebih biasa. lagi. Jadi gerakan-gerakan kami ini jangan berhenti di kami. Jadi Iya. harus juga anak-anak muda yang lain kalau bisa punya gerakan-gerakan yang sama Iya. dan juga bisa memberikan kebermanfaatan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalian harus siap mengambil peran Saya teman-teman. mengambil peran, itu yang paling Jangan penting. mati di kita aja. Kalian juga harus menghidupkan segala banyak kebaikan. Kalau orang lain bilang jangan mati sebelum kebenaran Naira, kalau kita bilang jangan mati sebelum melakukan banyak hal kebaikan. Oke, jangan mati sebelum melakukan banyak Banyak hal hal kebaikan, kebaikan. iya. Masya Allah. Aduh, luar biasa sekali ya obrolan kita ya. Masya Allah sekali. Pokoknya setiap postingan kakaknya ataupun pesan kebaikan itu adalah benih. Tadi ya disampaikan betul. juga. Yang nantinya itu akan tumbuh menjadi pohon yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Dan dari kakak Nia Neti dan juga suami, kita belajar bahwa dakwah itu bisa modern, dakwah itu bisa kreatif, dan dakwah itu yang pasti bisa menyentuh hati. Iya. Gitu. Oke, terima kasih kakak Nia dan juga kakak Ramdan Sama-sama. atas waktunya, luar biasa sekali. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar, pemirsa Siniar Keker dimanapun kalian berada. Terus tonton terus Siniar Keker ya, karena kita akan selalu menghadirkan konten-konten yang luar biasa sekali setiap minggunya. Dan jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe channel YouTube RRI Ambon. Oke, kalau gitu saya Tio pamit, sampai jumpa.